Ini sudah kate. Wajib dong. Perjalanan luas data. Bisa. SD IPS 3 Nawasegi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Impres 36 Wasegi, yang kami hormati Bapak Saul Wawengkang Eskom sebagai narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Impres 36 Wasegi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan yang sangat cantik ini guna melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu workshop sosialisasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya akan membacakan susunan acara kita pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, inti, istirahat, dan penutup. Pembukaan, yang mana yang telah kita lalui bersama-sama tadi. Selanjutnya, doa yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Herman SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik Bapak Ibu yang dikasih berkat Tuhan, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, marilah kita bersandar kepada Tuhan dengan berdoa. Doa yang saya akan bawakan menurut ajaran agama Kristen, dan Bapak Ibu yang beragama lain dan keyakinan dari saya, mari mengikuti dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami dalam nama Yesus adalah Allah yang pencipta langit dan bumi dan pencipta kami sebagai manusia. Di saat pada pagi hari ini Tuhan, kami datang berseru merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan penuh ungkapan syukur, mensyukuri kebaikan Tuhan yang begitu indah kami rasakan di hari ini, ketika Tuhan memperkenankan kami semua boleh hadir dalam kegiatan workshop ini. Tuhan Engkau memberkati kami dalam kegiatan ini, baik sebagai narasumber maupun sebagai Bapak Ibu Guru di sekolah ini. Tuhan Engkau memberikan roh hikmat yang dapat kepada kami, untuk kami boleh mampu memahami apa yang akan kami bicarakan dalam kegiatan ini. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah kuasa dan kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam kegiatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak atas doanya. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Impres 36 Wasegi. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai umat beragama, sudah tentunya kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita mulai diberikan kesempatan berkumpul di dalam ruangan kelas SD Impres 36 Wasegi dalam keadaan sehat, di mana pada pagi hari ini dalam kegiatan kita yaitu mengadakan workshop sosialisasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih khusus Bapak Saul yang saya hormati sebagai narasumber, sengaja kami undang Bapak untuk hadir di sekolah, di mana kami menginginkan agar kompetensi di bidang ini boleh kami sebagai guru dan kepala sekolah boleh lebih mengetahuinya sejauh mana itu yang namanya berbasis data.
Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini. Jadi mengikuti jalannya kegiatan pada hari ini, di mana dibimbing oleh Bapak Saul. Beliau sudah meluangkan waktu sehingga bisa menyempatkan diri tiba di Wasegi dalam keadaan sehat, dan beliau tidak membawa rombongan dan hanya sendirian. Jadi ya, kesalahan juga saya tidak konfirmasi lebih awal, tahunya kepala sekolah beliau selalu berangkat dengan memakai mobil. Tapi hari ini beliau sengaja katanya hadir, hanya ingin menuju ke sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah berkenan yang hadir untuk membimbing kami di sini sebagai pendampingan untuk kegiatan pada hari ini. Sekali lagi ucapan terima kasih, semoga kiranya Tuhan selalu beri berkah dan karunia ketika Bapak di mana dan kemanapun Bapak melangkah untuk menjalankan tugas ini, amanah dari negara pada kita semua. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita mari bersama-sama mengikuti kegiatan ini sehingga harapan Ibu dan kita semua untuk kita semua mengetahui apa saja yang disebut dengan berbasis data, apa saja perencanaan raport pendidikan itu, sosialisasi raport pendidikan itu. Karena raport pendidikan itu adalah raport untuk sekolah. Bukan kita menilai anak-anak, raport pendidikan anak-anak, raport di sekolah, tapi kita sekolah dinilai melalui raport pendidikan itu, melalui literasi dan numerasi. Mungkin itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Saul. Sekiranya mana-mana yang kita memang belum tahu, nanti beliau akan jelaskan kembali. Mana-mana kita sudah tahu, beliau akan memantapkan kembali untuk kita. Jadi mungkin itu Pak harapan kami semua, khusus saya sebagai kepala sekolah, sengaja mengundang Bapak untuk kita bisa lebih jelas, kemudian bisa kami untuk melaksanakan apa yang kami lakukan tentang perencanaan ini yang kita akan lakukan di hari ini dan ke depan. Gitu. Mungkin itu saja saya sampaikan sedikit singkat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Saul sebagai narasumber untuk mengisi selanjutnya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas undangannya, sehingga hari ini saya bisa berada bersama Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktu. Ya, pesan pertama Bapak Ibu saya lihat itu yang pertama durian. Saya satu bosnya tidak mau kasih habis itu untuk banyak buah itu dibuat. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Mohon maaf kalau ini itu aku merepotkan. Namun saya tahu Bapak Ibu dari kelas Bapak Ibu. Kemudian ruangan ini salah satu saya lihat banyak informasi yang harusnya bisa dibaca oleh siswa. Termasuk ini salah satu penilaiannya untuk apa pendidikan ada di sini terkait perundungan, dan lain-lain di sini ada. Ya, jadi Bapak Ibu, saya 2 minggu ini Bapak Ibu dari sekolah ke sekolah. Ada yang sudah dari 3 minggu lalu, ada dari SP 7, kemudian naik ke kota, ke SP 3, ke kota, ini ke Wasegi, besok nanti lusanya ke Sidei. Bapak Ibu, ini informasi yang kami harus sampaikan, dan Bapak Ibu, ini bukan hanya kepala sekolah, bendahara, operator saja yang harus tahu. Ini wajib setiap guru tahu. Kenapa? Kita laksanakan sosialisasi rapor pendidikan dan perencanaan basis data. Bapak Ibu harus tahu mutu capaian yang ada di sekolah ini. Nah, rapor pendidikan ke Bapak Ibu itu pemetaan mutu. Jadi Bapak Ibu ini contohnya Bapak Ibu mengajar kepada siswa. Setiap tahun Bapak Ibu setiap semester siswa menerima rapor, ya. Ya Bapak Ibu kan bisa mengukur, oh siswa ini bagus, baik, oh ini perlu perbaikan, ya. Itu yang diukur adalah siswa. Dalam rapor pendidikan ini yang diukur adalah sistem mutu, pemetaan mutunya di sekolah. Apakah guru sudah baik, apakah siswa sudah baik, apakah sudah tuntas atau belum. Itu rapor pendidikan fungsinya Bapak Ibu. Jadi rapor pendidikan itu adalah gambaran dari satu pendidikan ini. Rapor pendidikan itu banyak juga nanti sumbernya, bukan cuma dari asesmen. Kan ada ya asesmen nasional ya Bapak Ibu. Tapi ada lagi dari data coding dan lain-lain, ARKAS, SIPLA dan lain-lain.
Nah, namun kita akan masuk pada indikator prioritas yang harus sekolah perhatikan. Saya coba Ibu persiapkan nanti untuk presentasinya. Ini saya sambil memaparkan materi, saya akan mempersingkat materinya karena kita ada tugas nanti kita buat rencana kerja tahunan RKT berdasarkan rapor pendidikan. Nah, ini untuk materinya Bapak Ibu, saya sampaikan Bapak Ibu pahami bahwa rapor pendidikan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan atau semua sekolah. Semua sekolah yang mengikuti asesmen nasional ada rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu tanya, ini fungsinya kita ikut asesmennya apa fungsinya? Nah, sekarang sudah ada fungsinya. Adalah rapor dari hasil asesmen dari siswa, ada survei dari siswa, ada survei dari guru. Ya, itu jadi instrumen untuk penilaian. Nah, rapor pendidikan ini adalah bukan satu ukuran untuk merankingkan supaya masih berapa, tidak, tapi untuk melihat mutunya. Di sini kemampuan siswa rata-rata tentang membaca itu gimana, menarik informasi dari bacaan seperti apa, dan lain-lain. Numerasi juga begitu. Kemudian survei tentang iklim keamanan sekolah bagaimana, perundungan bagaimana, adakah itu diisi sama siswa juga. Mungkin Bapak Ibu juga waktu itu mengisi ya survei. Saya tidak tahu apa saja isinya dan tidak konteks sama dengan teman sebelah. Ini kalau tanya apa isi ya, isi dari apa yang dialami, tapi kan teman itu punya jawaban. Iya, kalau pertanyaannya maksudnya ini apa ya, nah baru kita isi. Tapi kalau tanya jawabannya berarti ya satu orang jadi dua pribadi, atau satu sekolah satu orang semua punya jawaban di situ. Oh sama semua. Ya. Bisa kerjasama kalau bertanya tentang maksudnya soal ini bertanya tentang apa, oh maksudnya soal ini apa. Tetapi kalau dengan jawabannya ya bukan cuma guru dia apa siswa, tapi guru juga. Ya itu harus diisi dengan sejujurnya supaya apa? Kita bisa mengetahui memang keadaan di sekolah ini masih perlu perbaikan. Jangan sampai sudah bagus-bagus ternyata tidak. Itu jadi masalah. Ya kita lihat rapor pendidikan Bapak Ibu. Ya, ini indikator prioritas rapor pendidikan. Kita fokus saja Bapak Ibu. Di sini ada PAUD, ada dasar dan menengah. Dasar dan menengah itu dari jenjang SD sampai SMA. Sedangkan yang vokasi itu SMK. Ya, di sini indikator prioritas. Indikator itu sebenarnya bukan cuma 6. Ya, di sini ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran. Ada indikator prioritas yang diukur. Tetapi indikator itu ada banyak sebenarnya, bukan cuma. Ya, ketika Bapak Ibu bilang ada ini, oh kami di sekolah ini literasinya kurang. Kurangnya di mana? Kita lihat di sini. Ini namanya akar masalah atau subindikator. Kalau kita katakan literasi kita kurang, kurangnya di mana? Oh, kompetensi membaca teks informasinya kurang. Kemudian kompetensi membaca teks sastranya kurang. Itu yang diukur atau akar masalahnya atau kurangnya di situ. Kalau kita sebut akar masalah berarti rata-rata siswa tidak mampu membaca teks informasi. Jadi teks itu kan membaca itu kan ada informasinya. Saya bisa menjelaskan membacanya, tetapi informasi dari bacaan itu kadang-kadang tidak tahu. Ya, Bapak Ibu. Seperti saya lihat petunjuk arah. Kemudian ada numerasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu hafal sub atau indikator masalah ini, tetapi nanti Bapak Ibu cara membaca nanti di rapor pendidikan. Itu yang Bapak Ibu harus mengerti. Oh, kalau bilang kemampuan kita punya sekolah ini numerasinya kurang. Kita harus lihat di sisi mana kurangnya. Apakah pada kompetensi domain bilangan, domain aljabar, platform. Platform itu wadah atau sistem yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk kita akses. Platform rapor pendidikan untuk satuan pendidikan. Bapak Ibu pernah dengar satuan pendidikan? Satuan pendidikan itu apa? Satuan pendidikan itu sekolah yang kita sebut di sini. Jadi kalau di kementerian itu bukan sebenarnya sekolah, satuan pendidikan. Makanya kalau operator nanti ada perbaikan data siswa. Platform itu wadah atau sistem yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk kita akses.
Plafon pendidikan untuk satuan pendidikan. Bapak Ibu pernah dengar satuan pendidikan? Satuan pendidikan itu apa? Pernah dengar tidak? Ya, satuan pendidikan itu sekolah yang kita sebut di sini. Jadi kalau di kementerian itu sebenarnya sekolah, satuan pendidikan. Makanya kalau operator nanti ada perbaikan ke siswa, dia maksudnya kemana? Verval Provinsi Baru, Papua Barat Daya. PPD itu perencanaan berbasis data. Datanya apa? Rapor pendidikan. Kemudian bagian A, penggunaan delta absolut versus delta persentase tahun lalu. Jadi ada penggunaan data tahun ini dan tahun lalu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti begini. Contoh, di sini karakter. Karakter di situ warnanya apa? Merah, ya. Merah warnanya kurang, artinya kurang. Kemudian capaian tahun ini ada. Capaian tahun ini sudah muncul. Oh, turun sebesar 10,61 dari tahun 2023. Berarti setiap rapor itu nanti kita bisa lihat apakah naik atau turun. Presentasinya bagaimana? Itu biasanya dibandingkan dengan rapor tahun sebelumnya. Indeks SPM ini adalah indeks standar pelayanan minimal. Jadi setiap satuan pendidikan itu ada standarnya. Seperti kalau Bayu katakan, oh ini akreditasi A. Berarti akreditasi A di sekolah itu sudah melalui standar-standar ini. Sudah ada ruangan, sudah ada kelas, dan sudah sekian-sekian dibutuhkan. Dokumen-dokumennya sudah ada. Itu namanya standar. Standar semakin tinggi, maka semakin banyak dokumennya bukan. Ya Bu ya. Di sini akreditasi apa? B. Kalau A adalah tuntutannya. Nah, contoh Bapak Ibu, ini adalah gabungan negeri dan swasta. Untuk literasi masih sedang. Berarti sedang itu tuntas atau belum? Belum tuntas. Capaian tahun ini 47%. Berarti yang rata-rata baru 47% siswa untuk ketuntasan literasinya. Tahun ini turun Bapak Ibu sebesar berapa? 0,2%. Dari tahun 2023 sebelumnya 47,02. Ada mengalami penurunan. Kita lihat untuk sekolah negeri. Capaian tahun ini 47,5%, turun 0,78 dari 2023 sebelumnya 48. Sudah belum tuntas, turun. Kemudian untuk swasta, ya sini sedang ya, karena ini warnanya bukan warna orange, sini namanya warna kuning. Karena nanti rapor pendidikan itu ada 3 warna. Nanti Bapak Ibu bisa klik, sebelumnya bisa masuk ke dalam Bapak Ibu punya browser. Yang Bapak Ibu pencarian di HP atau yang di laptop, ketika saja rapor pendidikan. Ingat, loginya pakai apa? Pakai Adobe Belajar. Ya. Jadi rapor pendidikan ini Bapak Ibu bisa diakses lewat handphone, lewat laptop, lewat komputer bisa. Nah, untuk dashboard Bapak Ibu bisa menggunakan HP. Tapi untuk laporan yang hasil unduhan Excel sebaiknya harus menggunakan laptop. Rupanya Bapak Ibu, siswa yang mengikuti itu wajib presentasinya harus 85-100%. Maka dengan adanya raport ini berdasarkan data, itu yang kita harus cek permasalahannya di mana. Oke, kita lihat di sebelah itu Bapak Ibu ada namanya subindikator yang perlu ditingkatkan. Ada tidak? Subindikator, kalau di HP nanti dia paling bawah kayaknya, tapi kalau di laptop di sebelah kanan. Subindikator ternyata Bapak Ibu nilainya ada dari situ, dari 100 baru mencapai 56. Kemudian kompetensi membaca teks sastra dari 158. Bapak Ibu bisa klik detailnya. Klik detailnya. Bapak Ibu ingat ya cara membaca raportnya. Nah, Bapak Ibu di situ ada informasi. Nilai capaian kompetensi membaca teks informasi Anda tahun ini 56,25, turun 1,78 dari tahun 2003. Ternyata kalau siswa ini dalam membaca teks informasi kurang, inspirasinya di situ tuh mengajarkan Bapak Ibu, oh ini strateginya supaya siswa ini bisa memahami. Tapi yang dilatih adalah gurunya, bukan siswanya dulu. Gurunya dulu harus mengetahui permasalahannya, baru mencari solusi gitu. Jadi
oh kamu teks ini, bukan siswa yang suruh baca itu tapi guru. Supaya strateginya itu Bapak Ibu dapat, pemahaman Bapak Ibu dapat, dan Bapak Ibu bisa terapkan kepada siswa. Kemudian guru itu dalam menangani kelas itu manajemen kelasnya bagaimana? Psikologinya guru ini ketika anak begini itu apa yang harus dilakukan? Itu guru harus diperlengkapi. Itu fungsinya dari kita harus selesaikan pendidikan ini supaya guru tahu ternyata saya masih banyak yang kurang. Tugasnya sekolah itu untuk melengkapi guru itu, mau lewat sharing kah, lewat komunitasnya kah, atau lewat pelatihan. Itu yang perlu supaya capaiannya itu kepada siswa. Apa artinya Bapak Ibu mengajar 1000 tahun tapi produknya siswanya itu ukurannya apa, berhasilnya guru itu dari mana? Siswa. Penjelasan implementasi kegiatan. Rincian kegiatannya lebih spesifik sebagai turunan dari kegiatan benahi. Maksudnya kegiatan dari turunan ini. Ini kan namanya peningkatan kompetensi guru. Berarti peningkatan untuk guru lah. Nah, itu dibagi dalam 3 kegiatan. Diskusi mingguan guru terkait menurut literasi, PMM ini contoh. Kemudian guru melakukan kegiatan sharing pengetahuan di komunitas belajar. Yang apa terkait apa? Ya terkait literasi. Kemudian workshop. Yang workshop itu pelatihan. Pelatihan itu Bapak Ibu undangan narasumber langsung seperti tadi saya katakan. Nah, tabel sebelah kanan ini Bapak Ibu, ini contoh diskusi mingguan terkait PMM menurut literasi. Tidak, apakah kegiatan membutuhkan biaya? Tidak. Sharing membutuhkan biaya? Tidak. Contoh. Apakah workshop peningkatan kompetensi guru terkait literasi yang menunjang pada kompetensi membaca dan informasi? Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Saul yang sudah memberikan kita materi sehingga kita bisa ada manfaatnya untuk kita, dan kita dan harapan kita bahwa hal ini bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi adapun nanti kekurangan apapun nanti yang kami hadapi di lapangan, nanti mungkin kami tidak akan segan-segan untuk berkoordinasi. Terkait dengan Pak sampaikan tadi, sangat terima kasih saya sampaikan kepada Pak sudah memberikan masukan bahwa itulah yang terjadi pada setiap sekolah mungkin ya, karena kita sudah terbiasa begitu, akhirnya sekarang kita pusing harus masuk kemana dan kemana. Itu kembali lagi ke pengaturan di dalam sekolah seperti apa, jadi kita tidak melanggar semua bisnis yang ada ya. Jadi itu saja, mohon maaf kami ada kekurangan dalam pemasukan ataupun dalam kami penerimaan Bapak di sini sebagai manusia biasa, kalau ada kekurangan untuk itu kami kerjakan. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya waktu yang telah ya. Semoga kiranya Tuhan selalu menyertai setiap perjalanan Bapak pulang ke kota dalam keadaan selamat, sehat sampai pada tujuan kembali. Amin. Itu saja. Acara selanjutnya adalah penutup doa, akan doakan dari Ibu Guru Sofi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita menutup kegiatan ini dengan doa yang saya bawakan, doa agama Islam yang lain lebih mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqbilana biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha as-sulaya min faidatil hayati wa ba'dal maut. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih karena pada siang hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini di SD Impres 36 Wasegi dalam keadaan sehat, dalam keadaan lancar. Semoga kita semua dapat kembali ke tempat masing-masing, dapat pulang dalam keadaan selamat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru Sofi. Demikianlah rangkaian acara kita, kegiatan kita, workshop sosialisasi, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data SD Impres 36 Wasegi. Kepada Bapak narasumber hari ini, terima kasih banyak Bapak, dan terima kasih atas Bapak Ibu kontribusi dan kerjasamanya hari ini sehingga acara kita dapat berlangsung dengan lancar dan baik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kelas data. Bisa. SD IPS 3 Wasegi. Luar biasa. Mantap. Di depan lagi